Sebelum isu kudeta Partai Demokrat menyeruak, sejatinya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah menyiratkan situasi genting ini. Tak ada yang menyangka ternyata cuitan SBY di akun Twitter pribadinya pada Minggu malam 31 Januari kemarin mengarah pada gonjang-ganjing di tubuh partai yang didirikan. Dalam keterangannya, Presiden RI ke-6 itu mengingatkan, bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral dan beradab. Bahkan SBY mengatakan, terdapat 3 golongan manusia yang dilihat dari sisi dan karakternya, yakni the good, the bad, and the ugly. Sebutan the ugly diduga kuat mengarah kepada sosok sentral yang ingin merebut paksa kepemimpinan sah Partai Demokrat. Tidak lama berselang setelah cuitan SBY memantik perhatian publik, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan perihal keberadaan gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. AHY juga memastikan telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh pimpinan di tingkat daerah, cabang, di seluruh Indonesia untuk patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres 5 Partai Demokrat yang sah. Lantas jika berbicara mengenai sosok dan karakter kepemimpinan, siapa sosok the ugly? Fungsional Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa sosok yang ingin melakukan kudeta adalah Kepala Staf Kantor Presiden Jenderal TNI Muldoko. Muldoko yang pernah menjabat Panglima TNI di era Presiden SBY itu tak menampik jika dirinya kerap bertemu dengan sejumlah orang dari Partai Demokrat. Muldoko mengaku tidak membatasi siapapun yang hendak bertemu dengan dirinya. Namun ia hanya sekedar mendengarkan keluhan terkait berbagai situasi. Muldoko meminta agar isu kudeta Partai Demokrat tidak dikaitkan dengan istana. Ia berharap Presiden Jokowi tidak diganggu dalam isu ini. Namun pernyataan AHY pada saat konferensi pers nyatanya dibantah oleh kader senior Partai Demokrat. Setelah AHY menggelar konferensi pers yang menuding pengambil alihan Partai Demokrat secara paksa, sejumlah kader senior dan pendiri Partai Demokrat menggelar pertemuan. Kader senior dan pendiri Partai Demokrat ini membantah tudingan adanya unsur prahara di tubuh Demokrat. Bahkan mereka menuntut adanya kongres luar biasa. Bantahan yang sama juga dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pemberitaan yang beredar mengenai dirinya yang telah merestui Kepala Staf Presiden Muldoko. Hal itu disampaikan dalam akun media sosial pribadinya. Namun, isu pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat sudah menyeruak ke media sosial. Hasilnya, berbagai persepsi muncul. Bahkan tak sedikit yang menilai isu kudeta ini justru menguntungkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pengamat politik Universitas Hasanuddin Ali Arminanto melihat situasi ini malah mencerminkan bahwa Demokrat tidak solid dengan adanya upaya kudeta, berarti ada faksi di dalam tubuh partai. Artinya tidak semua kader mendukung AHY. Ali Arminanto menilai
Adanya faksi-faksi dalam tubuh partai biasanya akan berpengaruh sampai ke bawah dan tentu mempengaruhi kinerja institusionalisasi apabila terus berlanjut. Ali juga menuturkan seharusnya isu ini tidak perlu diangkat ke media karena semua orang akan tahu bahwa terdapat kelemahan dalam tubuh Demokrat dan partai lain akan memanfaatkan itu. Lantas siapa yang akan diuntungkan? Ali berpandangan AHY adalah sosok yang paling untung karena mendapat sorotan media dan banyak diekspos.